Pas tutupnya dibuka, langsung kelihatan pukis menul-menul dan kelihatan empuk banget. Ketika dipegang pakai tangan itu, ini kerasa banget kalau pukis ini empuk banget. Bismillah, persiapan awal yang kita lakukan adalah memanaskan santan dengan pandan. Ini tujuannya supaya aroma pandan itu betul-betul bisa keluar. Jadi kalau misalnya mau pakai santan dingin juga nggak masalah. Kalau aromanya misalnya artificial. Tapi kalau ingin pandan asli, tentu saja kita harus memanaskannya. Sehingga aroma pandan itu akan betul-betul terasa. Dan setelah ini kita akan dinginkan supaya nanti raginya tidak rusak. Ada lagi yang perlu disiapkan adalah melelehkan margarin. Perlu diingat, melelehkan margarin cukup sampai meleleh saja, jangan sampai kelihatan terpisah bagian minyak dengan bagian padatannya. Ayo disiapin dulu bahan yang lainnya. Kita pakai terigu ya, 500 gram, proteinnya sedang, kemudian 250 gram gula pasir, 1 butir telur, 1 sendok teh ragi instan, 600 sampai 600 ml santan. Ini nanti akan tergantung pada kondisi tepungnya ya. Kemudian ada daun pandan yang kita gunakan nanti untuk dipanaskan juga sama santan. Ada 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili, dan margarinnya 200 gram. Jadi kakak, adonan itu irit banget. 1 butir telur untuk setengah kilogram tepung. Dan ini adonannya bisa jadi 36 pukis. Cocok buat jalan. Kakak, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini telurnya kita pecahin dulu. Biasanya telur sama gula itu dikocok pakai mixer sampai halus gitu ya, mengembang. Aku enggak. Kita pakai whisker aja karena memang adonan-adonan yang dibiarkan agak lama, apalagi dia nanti pakai ragi itu relatif nanti juga akan nyampur sendiri. Tapi biar gampang, ini aku sengaja bikin lebih cair gitu ya supaya lebih larut dengan santan. Jadi tadi santannya udah langsung aja aku masukin, aku kocok-kocokin. Dan sekarang saatnya kita akan tambahkan terigunya. Nah, terigu setengah kilo ini langsung aja aku masukin semuanya. Jadi nggak bertahap. Nanti yang bertahap itu cairannya aja. Oke teman-teman, kita tambahkan ragi. Sebenarnya raginya cukup 1 sendok teh. Tapi karena aku ini di pegunungan, dingin banget. Jadi lama ya kalau 1 sendok teh. Makanya aku pakai lebih banyak. Kalau teman-teman yang di daerah panas silahkan gunakan 1 sendok teh, itu sudah cukup. Oke, sekarang kita campurkan. Jadi triknya supaya ini tidak menggerindil, kita tuangkan, kita tambahkan cairannya yaitu santan tadi ya, itu sedikit demi sedikit sehingga nanti adonannya akan lebih tercampur dengan mudah. Berikutnya kita tambahkan baking powder, campurkan sampai betul-betul tercampur rata. Terus kita campurkan juga sejumput garam. Sejumput aja teman-teman karena nanti asinnya akan tambah dari margarin. Dan kenapa ini belakangan dimasukkan? Karena garam itu biasanya bikin adonan jadi berat. Kita masukkan belakangan ya. Dan yang ini terakhir dimasukkan adalah margarin yang sudah dicairkan. Cermati ya, margarinnya itu nggak misah antara minyak dengan material padat margarin. Jadi betul-betul kelihatan kuning gitu ya warnanya, dan ini cantik banget. Ini nanti yang akan bikin pukis kita jadi moist. Nah, yang ini opsional aja kakak, boleh pakai, boleh enggak, karena tadi udah pakai pandan. Tapi aku lebih suka pakai vanila sekitar setengah sendok teh. Kita campurkan sampai betul-betul rata, dan kalau sudah kelihatan rata betul di semua bagian, homogen demikian, maka sekarang kita akan istirahatkan selama 1 jam. Jangan lupa untuk menutupnya kakak supaya nanti nggak ada serangga yang masuk dan dia permukaannya akan tetap bagus. Kita biarkan 1 jam lamanya. Sekarang kita siapkan cetakannya. Kalau masih baru, kita perlu seasoning cetakannya ya. Tapi kalau enggak, kakak tinggal kita lakukan saja pemberian minyak dengan kain, kemudian kita gosok-gosok. Ini akan membuat cetakan menjadi tidak lengket. Walaupun tanpa lapisan anti lengket ya, cetakan ini
bisa dipastikan anti lengket kalau kita sudah seasoning, atau sebelum menggunakan kita selalu mengelapnya dengan minyak sampai betul-betul licin. Setelah ini cetakan siap untuk digunakan. Dan sekarang adonannya keren banget ya. Setelah 1 jam ini kelihatan betul jadi penuh, jadi mekar. Dan sebetulnya patokannya bukan waktu, tapi karakteristik adonan. Ketika dia sudah mekar 2 kali lipat dan kelihatan berubah begitu ya, banyak gelembung, berarti ini sudah siap untuk dicetak. Dan sekarang kita kempiskan. Ini harus dikempiskan teman-teman, jadi jangan langsung memasukkan adonan dalam kondisi kayak tadi ya. Ini kempiskan dulu supaya nanti mekarnya ketika dipanggang itu bagus. Dan supaya ini lebih mudah, maka aku akan tuangkan ke dalam wadah untuk menuangkan. Kita gunakan cawan atau wadah yang ada ujungnya gitu ya, untuk naruh adonan di cetakan nanti. Karena kalau pakai sendok atau centong itu biasanya agak kelamaan. Nah, udah siap, sekarang kita akan cetak. Bismillah, kita tuangkan ke dalam loyang yang sudah dipanaskan dengan api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar. Nah, ini ketika memasukkan harus diperhatikan betul bahwa adonan ini nggak sampai penuh, karena nanti kalau penuh dia akan mekar dan luber. Isikan saja sekitar 3/4 sehingga nanti ketika matang itu bisa kelihatan cantik permukaan atasnya. Usai menuangkan tuh langsung kelihatan gelembung-gelembung kayak gini, dan ini tandanya cookies kita bakalan empuk kakak. Oke, kita tutup aja biar nanti setengah matang gitu ya. Dan kalau sudah permukaannya mulai kering kayak gini tapi masih ada basah-basahnya, kita taruh toppingnya. Toppingnya silahkan sesuai selera aja. Dan kali ini aku pilih nangka, kebetulan di kulkas ada nangka ya. Selain nangka, aku juga siapkan ada kurma dan ada keju. Ini aku buat dulu yang kurma sama nangka dulu ya. Nah, sudah matang dan saatnya kita akan angkat dari cetakan. Kalau ada yang melekat satu sama lain, kita pisahkan dulu dengan mengeratnya menggunakan pisau. Teman-teman, sekarang kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan tuh dari tepiannya. Ini tuh cantik banget. Bagian bawahnya kelihatan, lihat-lihat, golden brown ya, merata gitu. Terus bagian atasnya juga kelihatan betul ini tuh mulus gitu. Dan ketika dipegang teman-teman tahu ini tuh rasanya empuk banget. Jadi hati-hati ketika mengangkat, jangan terlalu ditekan. Jadi adonan ini tuh walaupun cuma telur 1 ya, tapi cookies 1 bintang 5 banget, empuk banget. Jadi hati-hati sekali ketika memindahkan. Jangan sampai dia berubah bentuknya. Tapi nanti kalau sudah dibiarkan dingin, dia sudah set, maka kita bisa memindahkan dengan lebih leluasa. Kalau masih panas ini masih berubah-berubah bentuknya. Jadi please ekstra hati-hati ya. Nah, untuk yang topping keju ini sengaja tadi adonannya dibuat agak penuh ya, biar ini lebih gede aja gitu, lebih leluasa. Tapi nanti teman-teman harus hati-hati ketika menutupnya, karena ini akan mekar sekali ke bagian atasnya. Ayo kita lihat bagian dalamnya, dan aromanya menyeruak. Terus ini tuh ya, pori-pori kecil tuh tandanya kalau ini tumpuk banget. Udah gak sabar deh pengen nyicip. Ayo bismillahirrahmanirrahim, kita cicipi aja. Empuknya banget, apalagi masih anget gini ya, empuk banget. Baiknya sih ditunggu agak set dulu, agak dingin, baru kita nikmatin, karena ini kerasa terlalu empuk gitu. Aduh, ini resep favorit banget, enak banget, dan irit banget. Mau dijual 1.000 aja udah untung banget, karena dapat 36.000 berarti. Oke, sekian kakak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.